Halo, semangat pagi, pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam di mana Ibu Bapak berada. Berkah dalam, salve, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam damai Kristus Yesus menyertai kita semuanya. Bagaimana Ibu Bapak kabarnya? Sehat selalu? Berjumpa lagi dengan kami, kita, tim Damai Kasih Channel. Di hari ini kami masih akan menanggapi saudara Muri Wali Yanto Matulu. Kenapa dia harus loncat-loncat lagi? Alias lompat-lompat atau takiyah. Tidak bisa fokus dalam materi. Kemarin kita sudah menanggapi hal berkaitan Muri Wali, ternyata dia sarkas kepada Romo kita, Romo kami, yaitu Romo Abah di channelnya, kanal YouTube-nya Romo Deso. Dia menyarkas seolah-olah Romo kita itu ikut eotikus atau apa-apalah, tikus got apa-apa, kan pelecehan itu. Seolah-olah Romo Abah mengikuti aliran monofisit. Fokus ke situ Muri Wali, tapi Anda bertakiyah lagi. Anda bisa mengolok-ngolok debat, lawan debatmu dengan bertakiyah. Kamu mengatakan takiyah, kamu sendiri bertakiyah kok Muri Wali. Sekarang kamu berbicara masalah Bunda Maria. Apakah menghujat Bunda Maria itu sama dengan menghujat Roh Kudus? Tidak seperti itu. Anda membuat pernyataan pun salah. Apalagi pertanyaanmu. Pernyataanmu salah, pertanyaanmu salah Muri Wali. Anda nggak terima saya menyampaikan kalau Anda itu Nestorius. Dan juga Anda nggak terima kalau Anda itu salah satu pengikut bidat abad pertengahan Calvin. Kenyataannya Anda tidak menghormati Bunda Maria kan? Kalau tidak menghormati Bunda Maria, itu namanya Nestorius. Itu Muri Wali. Lah di sini Anda pun bertakiyah, melempar suatu pertanyaan lagi. Anda itu bisa masuk dalam kategori bidat ini loh. Kolidianisme. Nah, Anda masuk kolidianisme atau anti-dikomarianisme itu. Nestorius masuk, itu juga masuk. Kenapa sih Anda harus lompat-lompat, Muri Wali? Fokuslah ke materi kita. TikTok lah, kalau kamu nggak berani buka link StreamYard, ya kita balas pantun. Tetapi saya live streaming besok minggu depan, hari Selasa sudah live saya. Saat ini kan tim Damai Kasih Channel baru istirahat 1 minggu. Dalam kekosongan 1 minggu ini saya monolog. Kebetulan kok datang kamu. Nah, kemarin Deki Ngadas, kemarin lagi Faye Hamdani. Nah, respon terus sih. Harusnya saya bisa bernyantai-nyantai, tapi ada pengguna kosakata yang framing Katolik, ya mau nggak mau saya menanggapi dong, Muri Wali. Coba fokus ke materi, tapi Anda lari-lari terus takiyah. Ini saya tanggapi, nanti besok lari ke takiyah apalagi. Baru selesai tadi siang saya menanggapi kamu, sorenya kamu merespon channel Damai Kasih Channel. Lari lagi, oke, saya sekarang akan menanggapi kamu ya berkaitan Bunda Maria. Menghujat Bunda Maria apakah sama dengan menghujat Roh Kudus? Stop, saya keep itu. Karena pernyataanmu salah, pertanyaanmu salah. Saya langsung ke materinya aja. Pernyataanmu salah, pertanyaanmu salah, Muri Wali. Bentar ya. Ini ada sesuatu hal trouble.
Mudah-mudahan bisa ini. Nah, sebentar. Tadi ada trouble terhenti. Nah, saya masuk konsepsi tak bernoda. Saya peruntukkan ini untuk menanggapi kamu plus dan juga untuk umat awam Katolik. Poin Muriwali. Mengapa gereja mengajarkan bahwa Bunda Maria dikandung dengan sempurna? Konsepsinya bahkan tidak pernah disebutkan dalam kitab suci. Saudaraku Muriwali, salah satu alasan mengapa saudara-saudara kita yang terpisah itu mengalami kesulitan menerima ajaran Maria tertentu adalah karena mereka tidak memahami peran kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Di sini saudaraku Muriwali, gereja Katolik ditugaskan oleh Kristus untuk mengajar semua bangsa dan mengajar mereka tanpa kesalahan dan dibimbing seperti yang Dia janjikan oleh Roh Kudus sampai akhir dunia. Ada di Injil Yohanes bab 14 ayat 25, Injil Yohanes 16 ayat 13. Fakta bahwa gereja mengajarkan bahwa sesuatu pasti benar merupakan jaminan bahwa itu benar. Rujukannya ada di Lukas bab 10 ayat 16. Selain itu saudaraku Muriwali, bukti sejarah dan juga otoritas tradisi dalam kitab suci di Kejadian bab 3 ayat 15. Tuhan itu menyatakan bahwa akan ada permusuhan antara perempuan dan ular. Dan permusuhan ini dibagi antara benihnya dan benihnya. Benihnya adalah Mesias yang menentang benih ular. Ibu sang Mesias dikatakan memiliki permusuhan yang sama. Penentangan total dengan setan. Muriwali, kamu pasti selalu beranggapan Bunda Maria berdosa. Jikalau Bunda Maria, perempuan itu, dalam hal ini Bunda Maria ya, perempuan itu tanda petiknya itu memiliki dosa, maka dalam hal ini, Bunda Maria tidak akan sepenuhnya menentang iblis. Tidak. Jikalau Bunda Maria itu berdosa, atau memiliki dosa. Beberapa itu berpendapat, mungkin termasuk disclaimer ya, Muriwali, saya disclaimer, mungkin termasuk dirimu berpendapat bahwa perempuan itu mengacu pada Hawa. Tetapi ini tidak bisa menjadi arti lengkap dari teks. Karena apa? Karena dalam hal ini Hawa selalu dikaitkan dengan kerjasamanya dengan ular. Bukan penentangan terhadapnya. Di sini Muriwali, hanya Bunda Maria, Hawa baru, yang cocok dengan gambaran wanita dalam Kejadian 3 ayat 15. Juga dapat ditemukan dalam salam malaikat kepada Bunda Maria dalam Lukas 1 ayat 28. Salam, penuh kasih karunia, Tuhan besertamu. Ungkapan penuh rahmat, Muriwali. Ungkapan penuh rahmat adalah terjemahan dari kata Yunani kecharitomene. Dan kata ini itu mewakili nama yang tepat dari orang yang dipanggil oleh malaikat. Dan karena itu mengungkapkan kualitas karakteristik Bunda Maria. Kecharitomene itu adalah kata kerja pasif yang sempurna dari charito. Charito itu yang berarti memenuhi atau memberkati dengan rahmat. Karena istilah ini dalam bentuk waktu yang sempurna, ini menunjukkan kesempurnaan, saudaraku Muriwali. Juga sapaan terhadap Bunda Maria dari Elizabeth. Di sini Elizabeth menyapa terhadap Bunda Maria ketika Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya di pegunungan Yudea. Itu tertulis dalam Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Elizabeth menyapa Maria, diberkati engkau di antara semua perempuan,
dan diberkati buah rahimmu. Muriwali, sebelum Elizabeth mengucapkan perkataan itu, Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini berarti kata-kata itu keluar dari Allah sendiri yang menggunakan mulut atau lisan Elizabeth untuk mengucapkannya, Muriwali. Jadi di sini bukan Elizabeth yang menyapa Maria, melainkan Roh Kudus atau Allah sendiri. Di dalam Lukas 1 ayat 48 tertulis, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan apapun lah itu, entah itu manusia, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, akan menyebut aku berbahagia. Saya ulang di Lukas 1 ayat 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Tuh penekanannya di Lukas 1 ayat 48. Di Lukas 1:49, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Coba dong, katanya kamu doktor, katanya kamu hanya sola scriptura otoritasmu. Mosok dalam hal ini kamu skip ayat-ayat seperti ini, Injil-Injil seperti ini? Aduh, kalau kamu mencomot-comot ya murid-muridmu, jemaatmu ya akan tercomot-comot juga dalam hidupnya. Ini Muriwali berarti apa? Berarti bahwa rahmat yang dinikmati Bunda Maria bukanlah hasil dari kunjungan malaikat. Dan tidak hanya tanda petik penuh atau sekuat atau selengkap mungkin pada waktu tertentu. Tetapi itu Muriwali juga meluas ke seluruh hidupnya. Sejak pembuahan dan seterusnya. Dia berada dalam keadaan rahmat pengudusan sejak saat pertama keberadaannya hingga disebut penuh rahmat. Penuh rahmat Muriwali. Selama berabad-abad Muriwali, kamu mengutip-ngutip mencomot Bapak Gereja. Nah, ini penekanan ini. Bapak Gereja yang mana Muriwali? Selama berabad-abad, para Bapak Gereja dan Doktor Gereja itu sering berbicara tentang kesesuaian hak istimewa Bunda Maria dikandung tanpa noda. Dan dogma ini sangat cocok Muriwali. Ketika seseorang memeriksa kehormatan yang diberikan kepada tabut perjanjian, itu berisi mana? Mana ialah roti dari surga. Itu berisi loh batu dari 10 perintah. Itu berarti firman Tuhan. Itu berisi tongkat Harun. Tongkat Harun di sini yaitu alat penebusan Israel. Berarti ini ya Muriwali. Jika kota ini diciptakan dengan begitu terhormat, saudaraku Muriwali, jika kota ini diciptakan dengan begitu terhormat untuk membawa tongkat, roti, dan juga loh batu, apalagi dalam hal ini Bunda Maria Muriwali. Bunda Maria harus dijadikan tempat tinggal yang sangat-sangat layak bagi Allah sendiri. Bunda Maria adalah tabut perjanjian yang baru. Karena Bunda Maria membawa roti asli dari surga, firman Tuhan, dan juga alat penebusan kita, tubuh Yesus Muriwali. Mungkin disclaimer ini, mungkin saudaraku Muriwali berpendapat, atau juga kebanyakan komunitas gerejawi berpendapat, bahwa tabut baru itu bukanlah Bunda Maria, melainkan tubuh Yesus. Oke, sekalipun demikian, Muriwali, perlu dicatat bahwa 1 Tawarik bab 15 ayat 14 mencatat bahwa orang yang mengangkat tabut itu harus disucikan. Tampaknya, Muriwali diperhatiin, tampaknya tidak ada gunanya menguduskan orang yang membawa kotak
dan tidak menguduskan rahim yang membawa yang kudus itu sendiri. Lagi pula, hikmat tidak akan tinggal dalam tubuh yang terlilit dosa. Dibaca dalam Kebijaksanaan bab 1 ayat 14. Yang benar, Muriwali, dalam sola skripturamu. Jangan comot-comot. Kita masuk di mana ayat-ayat yang saya tampilkan ini selalu digunakan, termasuk dirimu, Muriwali, disclaimer, mungkin kamu juga menggunakan ayat ini, dan juga kebanyakan komunitas gerejawi atau sekte-sekte dari protestantisme. Kita merujuk dalam Roma bab 3 ayat 23. Beberapa orang Protestan ataupun komunitas gerejawi menggunakan ayat ini, tanda petiknya, semua orang telah berbuat dosa. Itu untuk membuktikan bahwa Bunda Maria juga berdosa. Tetapi ingat di sini, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Hanya berarti bahwa semua tunduk pada dosa asal. Di sini, saudaraku Muriwali dan komunitas gerejawi maupun sekte-sekte protestantisme, Bunda Maria terhindar dari dosa asal oleh Tuhan, bukan oleh dirinya sendiri. Analogi-analogi yang populer adalah Tuhan membiarkan kita jatuh ke dalam kubangan lumpur dan kemudian membersihkan kita melalui baptisan. Dalam kasus Bunda Maria, saudaraku Muriwali, Tuhan itu tidak membiarkan dia masuk ke dalam kubangan lumpur. Baca Roma 3 ayat 23. Masih dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa, juga mengacu hanya pada mereka yang mampu melakukan dosa. Ini bukan semua orang. Misalnya, ya, bayi, orang yang terbelakang, orang yang pikun, itu kan tidak bisa berbuat dosa. Coba pakai logika yang waras, saudaraku Muriwali dan beberapa sekte-sekte protestantisme maupun komunitas gerejawi. Untuk bayi, difabel atau orang yang terbelakang, bahkan orang yang pikun, tidak bisa berbuat dosa. Oke? Roma 3 ayat 23. Akhirnya, semua orang telah berbuat dosa. Tetapi Yesus harus menjadi pengecualian dari aturan ini. Artinya apa? Artinya di sini Bunda Maria juga bisa menjadi pengecualian. Perhatikan di sini. Bahwa kata Yunani untuk semua adalah pantes. Kata Yunani untuk semua adalah pantes. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 22, dalam Adam semua, tanda petik, pantes telah mati. Dalam Adam semua telah mati. Tanda petiknya pantes. Dan dalam Kristus semua akan hidup. Tanda petiknya pantes. Ini apa? Ini itu membuktikan bahwa tanda petik semua tidak berarti setiap orang. Membuktikan semua itu tidak berarti setiap orang. Ini apa sih? Ini karena tidak semuanya mati. Seperti Henok dan Elia yang langsung diangkat ke surga. Dan tidak semuanya akan masuk surga. Karena apa? Yesus berkata demikian. Roma bab 5 ayat 12. Di sini Paulus mengatakan bahwa kematian menyebar ke semua orang. Pantes, semua, pantes itu. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa semua atau pantes tidak berarti setiap orang. Karena apa? Karena kematian tidak menyebar ke semua orang, atau seperti yang telah kita lihat pada Henok dan Elia. Itu logikanya dipakai dong. Jangan kebebalanmu yang dipakai. Roma 5 ayat 19. Di Roma 5 ayat 19 ini, Paulus mengatakan banyak atau tidak semua menjadi orang berdosa. Di sini Paulus menggunakan kata poloi. Poloi, bukan pantes. Apakah Paulus ini bertentangan dengan apa yang dikatakan di Roma 3 ayat 23? Tentu saja tidak. Maksud Paulus
bahwa semua tunduk pada dosa asal, tetapi tidak semua menolak Tuhan. Jelas ya? Roma 3 ayat 10-11. Di sini disclaimer, mungkin Muriwali dan juga komunitas gerejawi ataupun sekte-sekte dari Protestantisme itu juga menggunakan ayat ini untuk apa? Untuk membuktikan bahwa semua manusia berdosa dan dengan demikian Bunda Maria pasti berdosa. Jangan tergesa-gesa dulu. Lihat di Mazmur 14 yang menjadi dasar ayat tersebut. Di Mazmur 14, Mazmur ini tidak mengajarkan bahwa semua manusia berdosa. Dibaca yang benar. Itu hanya mengajarkan bahwa di antara orang jahat semuanya berdosa. Orang benar terus mencari Tuhan. Yang benar dong. Mazmur 53 ayat 1-3. Tanda petiknya diperhatiin, tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang berbuat baik. Secara tegas, ini mengacu pada mereka yang telah murtad. Mereka yang tetap setia berbuat baik, dan Yesus menyebut orang yang setia seperti itu baik. Diperhatiin kata-katanya, baik. Jelas ya? Di Lukas 18 ayat 19, Yesus berkata juga, tidak ada yang baik selain Allah saja. Tetapi kemudian di dalam Injil Matius 12 ayat 35, Yesus juga berkata, orang baik dari hartanya yang baik. Jadi di sini Yesus berkata, tidak ada yang baik selain Allah. Dan kemudian menyebut orang lain baik. Perhatiin. Roma 9 ayat 11. Di sini Tuhan membedakan antara Yakub dan Esau di dalam rahim sebelum mereka berdosa. Di sini Bunda Maria juga dibedakan dari umat manusia lainnya di dalam rahim dengan diselamatkan oleh Tuhan dari dosa asal. Paham panjenengan? Di Lukas 1 ayat 47, Bunda Maria menyebut Allah juru selamatnya. Termasuk Muriwali disclaimer, mungkin termasuk Muriwali ya disclaimer, dan juga sekte Protestantisme ataupun komunitas gerejawi, beberapa menggunakan ini untuk merendahkan Bunda Maria. Mengapa? Mengapa Pak DKC? Tentu saja Tuhan adalah juru selamat Bunda Maria. Dia dibebaskan dari dosa asal di dalam rahim. Atau tidak seperti kita yang dibebaskan dari dosa di luar rahim. Tetapi membutuhkan juru selamat. Sama seperti umat manusia lainnya. Paham? Masuk di Lukas 1 ayat 48. Bunda Maria menyebut dirinya hina. Tetapi makhluk apapun rendah dibandingkan dengan Tuhan. Misalnya dalam Injil Matius 11 ayat 29, di sini bahkan Yesus mengatakan dia rendah hati. Kerendahan hati adalah tanda kerendahan hati itu yang merupakan kebajikan terbesar dari kekudusan. Karena apa? Karena memungkinkan kita untuk mengosongkan diri dan menerima kasih karunia Allah untuk mengubah hidup kita yang penuh dosa. Sekian, terima kasih. Saya menggunakan ayat untuk menanggapi saudaraku Muriwali. Biar semuanya klop. Saya belum menggunakan tradisi suci. Belum menggunakan totalitas magisterium. Karena Anda orang mata ayatan, saya fair di sini. Tetapi di sini Anda malah menggunakan tradisi suci, comot-comot. Malah Anda menyarkas romo kami. Apa-apaan itu Muriwali? Saya tanggapi berkaitan thumbnailmu. Menghujat Maria sama dengan menghujat roh. Pernyataan salah, pertanyaan salah. Sudah saya genapkan di dalam tanggapan saya kepada dirimu. Mohon maaf Muriwali kalau saya semakin agak tegas, karena kamu semakin keblunderanmu semakin nampak. Jangan tegar tengkuk Muriwali, jangan sombong. Apa yang kamu andalkan, apa yang kamu sombongkan dalam hidupmu? Yang lebih besar namamu atau nama di atas segala nama, Muriwali?
renungkan kata-kataku ini. Mohon maaf apabila ada ucap tutur kata kami semuanya yang kurang berkenan. Ibu bapak semuanya tetap berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria mendoakan dan selalu menyertai kita dan melindungi kita semuanya. Salve berkat dalam.